Oke, sudah makin terang aja nih dan terlihat jelas jika kita saat ini sudah di penghujung dari saga mega besar Wano Kuni, atau bahkan mungkin juga akhir dari serial One Piece itu sendiri. Nah, seperti yang sudah sama-sama kita tahu lah, arcs Wano ini sudah berjalan terlalu panjang dan terlebih lagi sekarang ini pun satu persatu musuh besar Luffy dan pihak aliansi sudah tumbang selama saga itu berlangsung. Hanya tersisa si Raja Buah Syakuju no Kaido sajalah musuh besar sekaligus bos besar dari saga Wano ini yang tersisa. Kalau Kaido sebagai bos besar sekaligus orang terkuat di pihak Beast Pirate saja sudah berhasil ditumbangkan, maka dapat dipastikan jika semua bawahannya juga tidak akan melakukan perlawanan lagi, alias hanya bisa mengikuti kekalahannya saja. Nah, pertanyaannya sekarang, akan ada apa lagi nih setelah saga Wano ini selesai? Dan akan langsung menuju ke babak final cerita One Piece kah? Atau justru nih masih akan kembali ada beberapa alur cerita tambahan dari Eiichiro Oda yang tentunya akan kembali memperpanjang dan memperlama untuk One Piece ini menemukan endingnya sendiri. Oke, daripada berlama-lama kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai akhir dari saga besar Wano Kuni ini. Apa selanjutnya yang akan terjadi? Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Dan pula nih biar nggak ketinggalan info dari One Piece dan Shinobi, bisa support nih channel ini agar terus berkembang dan memberikan info untuk nakama semuanya. Oke, feel free subscribe gratis. Kita lanjut. Ya, sesuai prediksi nih dan dugaan admin di pembahasan yang sebelum-sebelumnya, walaupun dengan bangkitnya Luffy alias Awakening dari buah iblisnya sekaligus diberikannya mode baru di Gear 5-nya itu, bukan berarti akan menjadi sebuah momentum untuk Luffy mengalahkan seorang seperti Kaido dengan mudah. Namun setelah kebangkitannya ini, Luffy memegang kendali penuh nih atas pertarungannya melawan Kaido di duel mereka yang keempat kalinya, dimana kali ini Kaido benar-benar menjadi layaknya sebuah mainan untuk Baka Senjo kita ini. Ya, walaupun Luffy sangat diunggulkan kali ini nih, tapi ada beberapa kali pula Luffy itu mendapatkan serangan yang cukup telak dari Kaido. Bahkan terlihat di sini Luffy juga sudah sangat kelelahan nih. Ini terlihat dari raut wajah Luffy yang tadinya nampak fresh dan segar, kali ini sudah mulai terlihat kulit wajahnya yang keriput itu dan juga rambutnya yang juga mulai lepek. Udah berubah 180 derajat lah kondisi Luffy saat ini dibandingkan dengan saat awal dia masuk ke mode nikahnya itu. Nah, Kaido di sini berkata seperti ini. Itu adalah pertunjukan yang sangat menarik yang baru saja kau tampilkan. Tapi apakah hanya itu saja? Apa itu batasmu, Mugiwara? Maka itu berarti kau tidak akan mungkin bisa mengalahkanku. Luffy kemudian meresponnya. Siapa bilang aku sudah mencapai batasku? Aku hanya kelelahan. Dan benar sekali, aku hanya bercanda, itu menguras banyak sekali tenagaku. Ya, memang nih begitulah karakter dari Luffy yang dibuat oleh Oda Sensei. Mau seserius apapun Luffy saat bertarung, tetap aja akan ada kejadian konyol atau lucu yang akan terjadi. Saat melawan God Enel yang contohnya saat itu Luffy sudah benar-benar serius, padahal namun ya tetap saja lah jadi konyol-konyol juga pada akhirnya. Oke, kita fokus ke topik utama sekarang. Nah, Kaido sudah diambang kekalahannya kali ini dan banyak dari bawahannya yang justru berbalik menjadi bagian dari aliansi. Tobiropo sudah berhasil ditaklukkan. 3 All-Star Kaido sudah ditumbangkan semuanya, bahkan satu Yonko Big Mom sudah berhasil dilengsarkan dari tahtanya sebagai Yonko. Nah, satu-satunya yang tersisa dari mereka hanyalah Kaido, dan sialnya Kaido kini harus berhadapan dengan Luffy yang sudah berhasil membangkitkan kekuatan dari sang dewa matahari Nika. Mungkin hanya ada 2-3 chapter ke depan kita sudah akan disuguhkan dengan kemenangan pihak aliansi sekaligus kekalahan 2 Yonko yang sama-sama memiliki julukan sebagai orang terkuat. Namun selama ini kita bahkan sama sekali belum diperlihatkan bagaimana kemampuan dari Awakening si naga biru ini. Akan tetapi monster overpower apa level up yang akan diberikan kepada Kaido nantinya, admin yakin nih kisah manis Kaido sebagai kaisar lautan tetap akan berakhir di tangan calon raja bajak laut masa depan kita, Mangi D. Luffy. Nah, pertanyaan sekarang adalah apalagi nih akan dilakukan oleh Luffy dan seluruh aliansinya setelah memenangkan perang besar saga Wano ini. Nah, sama seperti pola-pola yang sebelumnya nih, dimana setelah Luffy dan kawan-kawan memenangkan suatu pertempuran, setelah pastinya itu akan dilakukan pesta besar untuk merayakan kebebasan sekaligus nih kemerdekaan negeri itu. Nah, kemudian Luffy dan kawan-kawannya akan kembali melanjutkan petualangan mereka dan mencari kerajaan yang pemerintahannya kacau balau, kemudian membantu mereka untuk membebaskan negeri itu dari kekacauan. Nah, jika polanya seperti ini masih aja diterapkan oleh Oda di Art Wano kali ini, dan ini bakalan fiksi, ending One Piece itu memang hanyalah sekedar mitos yang diberikan oleh Eiichiro Oda kepada kita semuanya. Apakah seperti itu?
Dalam suatu wawancara, Oda itu pernah mengatakan jika dia berencana menamatkan cerita One Piece dalam beberapa tahun ke depan. Namun udah susah nih kayaknya percaya sama Oda Sensei lagi. Selama 25 tahun kita aja sudah di-prank dengan buah iblis milik Luffy ini. 25 tahun juga loh bahwa kita juga akan mengatakan ke teman-teman bahwa buah iblis Luffy itu Gomu-Gomu, dan ternyata itu sekarang adalah Hito-Hito no Mi. Mungkin waktu dekat yang dimaksud Oda Sensei di sini untuk menamatkan One Piece sendiri adalah masih 5 tahun atau bahkan 10 tahun lagi. Jadi kalian tunggu aja, oke? Nah, banyak teori yang mengatakan nih setelah Wano tujuan Luffy selanjutnya adalah Pulau Elbaf. Namun selama Art Wano ini berjalan belum ada benang merah yang akan menghubungkan Art Wano kali ini dengan Pulau Elbaf. Namun ini tidak menutup kemungkinan pula bahwa jika nantinya akan menjadi benang merah dan menghubungkan Art Wano ini dengan kerajaan Elbaf adalah Big Mom. Ya, Big Mom yang kita maksud. Setelah kekalahannya di tangan Kid dan Law, kita belum lagi diperlihatkan bagaimana kondisi dari Big Mom ini. Entah dia masih berada di Wano atau anak-anaknya yang sudah berhasil menyelamatkan Big Mom dan membawa keluar dari Wano Kuni, kita tidak pernah tahu dan memang belum diperlihatkan. Jika memang nih anak-anak Big Mom berhasil membawa kabur Big Mom, maka tahu sendirilah kemana tujuan Big Mom ini. Ya, kemungkinan besar itu adalah Pulau Elbaf. Nah, kenapa nih harus ke Elbaf dan bukannya ke Whole Cake Island? Nah, tentu karena Big Mom ini masih memiliki masa lalu yang belum selesai di Pulau Elbaf itu, yaitu adalah hilangnya Mother Carmel yang masih menjadi misteri. Ya, setidaknya itulah yang digadang-gadang oleh teoris-teoris One Piece sendiri. Nah, kalau menurut kami sendiri sih sebenarnya sangat-sangat kecil kemungkinan di art setelah Wano ini Big Mom akan kembali menjadi karakter antagonisnya. Lagian udah bosan juga lah dengan Big Mom yang kan walaupun bukan sekarakter antagonis utama, namun di 2 chapter sebelumnya Big Mom cukup memiliki peranan yang krusial. Karena itulah jika Big Mom akan harus dimunculkan di Elbaf nantinya, rasanya Big Mom itu tidak lagi dijadikan sebagai sumber masalah di sini. Meskipun Big Mom itu adalah seorang Yonko, namun dengan selalu hadir di 3 art panjang dan juga besar sebagai salah satu karakter antagonis, kembali rasanya itu akan sedikit lebih aneh dan bosan, bukan? Admin rasa nih dan percaya jika Art Wano ini langsung masuk ke pertarungan besar-besaran melawan pihak pemerintahan dunia. Kemungkinan seperti itu prediksi kita. Untuk pernyataan yang ini memang memiliki sedikit benang merahnya sih. Seperti yang kita tahu pula, bahkan sebelum pemerintahan dunia mengetahui tentang kebangkitan Luffy dengan Hito-Hito no Mi model nikahnya ini, sudah begitu paniknya bagaimana jika nantinya para Gorosei ini sudah mengetahui jika Sangga Nikah sudah bangkit. Ya, ini tepat sekali nih. Pastinya mereka tidak akan menahan diri lagi dan akan benar-benar mengerahkan semua yang mereka miliki untuk bisa menumpas Sangga Nikah ini alias Luffy, sebelum dia benar-benar bisa menguasai kemampuan dari Nika yang sesungguhnya dan memimpin revolusi besar-besaran seperti yang sudah diramalkan selama ini. Ditambah lagi nih, setelah perang besar-besaran di Wano ini, justru pihak pemerintahan dunia lah yang seharusnya sangat diuntungkan. Siapapun yang menang tentu tidak berpengaruh untuk pemerintahan dunia. Di sisi lain, jikapun pihak Luffy yang akan menang, tidak mungkin kondisi mereka semua akan baik-baik saja. Nah, disinilah kesempatan emas untuk pemerintahan dunia masuk mengambil keuntungan dan melakukan serangan besar-besaran dan menyapu bersih nih semua yang ada di Wano dan Onigashima khususnya. Tidak hanya berhasil memberantas Sangga Nikah alias Luffy sebelum dia benar-benar menguasai kekuatan besarnya sendiri, namun pemerintahan dunia juga serta bisa membasmi kelompok Kaido. Bahkan ini juga jadi kesempatan bagi pemerintahan dunia untuk bisa menduduki negeri Wano Kuni ini. Sungguh tidak mungkin bukan jika pemerintahan dunia akan melewatkan kesempatan yang sebegitu besarnya seperti sekarang. Nah, setidaknya akan ada salah satu dari admiral yang akan memimpin satu pasukan besar datang ke Wano ini, Admiral Kizaruka atau mungkin Admiral Green Bull. Atau justru sang fleet Admiral Sakazuki Akainulah yang akan turun gunung kali ini. Who knows? Nah, cerita kedepannya nanti akan lebih menarik lagi nih dari kisah One Piece sendiri. Gimana menurut pendapat kalian? Oh ya guys, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain wibu nih, bisa cek nih di brand Asian Pop Culture di RTV Industry. Kalian tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan desain yang kekinian dan penuh culture. Di chapter pertama ini akan ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV Industry. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya. Nah, di next chapter kedua nanti DRTV sudah menyiapkan beberapa desain yang bertemakan One Piece sendiri dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran langsung aja klik link di deskripsi video ini. Mumpung masih banyak nih diskon untuk pembelian lewat Shopee ataupun Tokopedia-nya. Silahkan dicek di sana ya. So guys, setelah tadi background kita mengenai akhir dari kisah besar saga Wano Kuni ini, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.